Halo semuanya, aku Lula Mutia Alifa. Di sini aku bakal menjelaskan bagaimana perkembangan awal manusia dari fertilisasi hingga masa fetus. Lalu ada analisis klinis kelainan kongenital, yaitu spina bifida. Fase embriologi awal adalah transfer sperma menuju tubal Volpi dan pematangan ovum untuk persiapan fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan materi genetik sperma dan ovum yang membentuk zigot dengan kromosom lengkap. Mekanisme pencegahan polispermi ini ada dua, yaitu depolarisasi membran atau blokade cepat dan reaksi kortikal atau perubahan zona perusida. Lalu yang selanjutnya ada pembelahan cleavage atau implantasi blastokista. Cleavage adalah proses pembelahan zigot yang menghasilkan sel-sel lebih kecil tanpa pertumbuhan, dimulai dari 2 sel hingga membentuk morula atau 16 sel, dan berkembang menjadi blastokista. Implantasi terjadi saat blastokista menempel pada dinding endometrium sekitar hari ke-6 hingga hari ke-7 pasca fertilisasi. Sel trofoblast pada blastokista akan berkembang membentuk plasenta, memulai sirkulasi maternal hingga fetus yang vital untuk nutrisi dan oksigenasi embrio. Lalu yang selanjutnya ada gastrulasi. Gastrulasi adalah tahap penting dalam perkembangan embrio setelah cleavage atau pembelahan dan sebelum organ mulai terbentuk. Di tahap ini, embrio yang awalnya berbentuk bola sederhana atau blastula berubah menjadi struktur berlapis yang disebut gastrula. Jadi, dari satu lapisan menjadi 3 lapisan. Nah, lapisan ini yang nantinya akan berkembang menjadi seluruh organ tubuh. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada 3 lapisan germinal. Yang pertama ada ectoderm atau lapisan paling luar. Lapisan ini berhubung dengan bagian luar tubuh dan sistem saraf yang akan berkembang menjadi sistem saraf seperti otak dan sumsum tulang belakang, kulit, rambut, dan kuku hingga kelenjar keringat. Jadi semua yang di luar dan pengatur tubuh. Yang kedua itu ada mesoderm atau lapisan tengah. Lapisan ini berfungsi sebagai bentuk struktur dan sistem penunjang tubuh yang akan berkembang menjadi otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, dan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah endoderm atau lapisan paling dalam. Lapisan ini membentuk organ-organ dalam, terutama sistem pencernaan dan pernafasan, yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan, hati, pankreas, paru-paru, atau kelenjar tiroid. Proses terjadinya gastrula yaitu sel-sel embrio bergerak dan berpindah posisi melalui beberapa mekanisme, yaitu ada invaginasi yang melipat ke dalam, ada involusi yang masuk ke dalam lalu menyebar, dan migrasi sel. Hasilnya terbentuk arkenteron atau calon saluran pencernaan dan terbentuk blastopori atau lubang awal embrio. Lalu, kenapa sih gastrula itu penting? Karena tahap ini menentukan pola dasar tubuh atas bawah, kiri kanan. Organ akan terbentuk di mana fondasi untuk tahap selanjutnya yaitu oogenesis. Yang selanjutnya ada diferensiasi seksual pada perkembangan fetus. Gen SRY pada kromosom Y menentukan pembentukan testis dan gonad bipotensial. Testosteron mengembangkan ductus Wolffian yang menjadi epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Lalu, anti-Mullerian hormon atau AMH menyebabkan regresi ductus Mullerian pada janin laki-laki. Tanpa SRY, gonad berkembang menjadi ovarium ductus Mullerian yang membentuk uterus dan tubal Fallopi. Lalu ada pertumbuhan fetus dalam trimester. Yang trimester pertama, dasar organ terbentuk atau organogenesisnya kritis. Sistem saraf dan jantung mulai berkembang. Dan di sini juga periode paling sensitif terhadap teratogen. Yang kedua, itu ada trimester 2. Pertumbuhan pesat ukuran janin, gerakan janin itu mulai terasa. Sistem saraf mulai berfungsi dan organ sensorik berkembang.
Lalu pada trimester 3, pematangan organ vital, paru-paru, memproduksi surfaktan, dan penguatan sistem kardiovaskular untuk persiapan kelahiran. Analisis klinis spina bifida. Definisinya adalah neural tube defect atau NTD adalah kegagalan penutupan tabung saraf pada tulang belakang yang terjadi pada minggu ketiga dan keempat kehamilan. Etiologinya yang pertama itu genetik atau riwayat keluarga dengan NTD meningkatkan risiko. Yang kedua itu ada lingkungan seperti defisiensi asam folat, diabetes maternal, dan paparan suhu tinggi yang berlebihan. Lalu di sini ada klasifikasi spina bifida. Spina bifida okulta adalah berbentuk ringan, sering tanpa gejala, dan hanya celah kecil pada tulang belakang. Meningokelnya yaitu kantung berisi cairan cerebrospinal menonjol keluar, saraf tetap di posisi normal, dan myelomeningokele adalah berbentuk paling berat, sumsum tulang belakang dan saraf menonjol keluar menyebabkan kelumpuhan tungkai, gangguan kandung kemih, dan resiko hidrosefalus.